kita bisa bertemu kembali Ibu-Ibu di acara kajian Aisyah online dan offline di rumah Ibu Guru kita tercinta Ibu Sita Resmi. Alhamdulillah ya bisa bertemu wajah walaupun yang offline yang online hanya bisa di Zoom meeting. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau, semoga kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, kita buka kajian kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya Ina Saleha selaku MC yang akan memandu kajian pada hari ini tidak sendiri. Saya akan memperkenalkan dulu kru yang bertugas hari ini. Tilawah akan dibawakan oleh Hana Surata Ayun, ada di samping saya. Hana nggak bisa join Zoom sendiri ya, jadi kita berdua satu Zoom. Kemudian notulen ada oleh Mbak Vina. Mbak Vina-nya lagi sibuk dulu, lagi beres-beres. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu, mbak-mbak semua yang sudah hadir di offline maupun di online. Untuk menambah keberkahan lagi, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hana Surata Ayun. Surat yang akan dibacakan yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dan Al-Imran ayat 133 dan 134. Pada Hana dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Hana yang sudah membacakan tilawah pada hari ini. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ada yang datang dari jauh. Bu Dewi ya, Bu Dewi dari Bekasi dan Mbak Nurma. Dan selamat datang juga kepada mbak-mbak yang baru bergabung. Ini paling jauh dari mana ya? Paling jauh dari Kalimantan. Benar. Di Zoom ada dari Kalimantan, Mbak Anissa di Kalso ya. Mau kemana sih kami? Padahal nggak mau duduk keluarga besar. Tiba-tiba ya. Tadi baru doain, karena saya nggak jawab ya. Jalan. Ya udah. Sana. Ya, kami nggak mau duduk ya. Yang di online ada Mbak Anissa Kalsel, terus Mbak Bu Nelly ya, Bu Nelly. Kalkim tapi lagi di Jakarta, anaknya mau berobat, kita doakan ya syafa'ullah syifa'an ajilan anaknya Bu Nelly. Nanti ya, banyak yang didoakan di sini. Itu muncul wajah Ankem. Ya.
Alhamdulillah. Panitia duduk tenang dulu ya, belajar dulu. Tinggal nyuruh-nyuruhin gantian. Ya, ada Mbak Ani tadi udah disapa Bu Guru ya, Bu Ita, Bu. Putri Kutana. Ayah selamat datang juga ini yang di offline, Mbak Fitri dari Cimanggis. Kemarin caleg Depok. Lupa nih. Ya, kita mulai ya, Ibu-ibu ya. Ya. Alhamdulillah, tambah banyak yang hadir. Silakan cari tukan dulu Fikri ini. Nah, di sini bebas. Ya Ibu-ibu, kita lanjutkan kembali. Rina kalau mau dikusirin jangan malu-malu Rina. Ya. Temenin aja, Ari temenin. Kursi. Selonjorin. Jangan jaim-jaim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahatil karimah, ibu-ibu solihat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ba'da dzalik alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah. Tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi, kita bisa berjumpa baik yang offline maupun online. Jadi ini hybrid. Alhamdulillah semua biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa bertatap wajah ya, wajahan biwajihin baik lewat darat maupun lewat udara, tidak mengurangi insya Allah makna berjumpanya kita ya dalam majelis yang mubarakah, insya Allah penuh dihampiri oleh para malaikat dan akan menjadi pemberat mizan hasanah kita kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Karena pada hakikatnya proporsi antara al-haq wal batil, proporsi antara ashabul haq dan ashabul batil adalah siapa yang lebih dominan. Artinya di kita. Unsur kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalmizan. Kalau kita lagi banyak mengerjakan kebaikan, maka timbangan kebaikan itu lebih berat, berarti dia lebih fokus ke akhirat. Dunianya kita menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lagi hubu dunia gitu, kalau kita lagi obsesif banget terhadap dunia, maka kemudian mizannya, timbangan akhirat kita itu jadi ringan gitu. Dan arti ringannya itu ringan yang kita tidak terlalu mikirin akhirat ya. Padahal seharusnya insya Allah kita bisa berusaha untuk tawazun ya. Bahkan bukan hanya tawazun, orientasi kita utamanya adalah ke akhirat ya, terutama sejak usia 40 tahun. Bukan berarti sebelumnya itu cuman mikirin dunia, tapi artinya bergeser gitu ya. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 di bagian tengahnya, wa idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampailah manusia di usia dewasa, sampailah ia di umur 40 tahun, dan nyampe Len ya. Vina nyampe ya Vin? Vina kan 84 kan? Iya 84 tapi bulannya ya. Bulan apa Vin? Bulan ini. Itu khas perempuan. Kalau belum hari hanya masih belum dihitung. Biarpun tinggal sehari besok. Alhamdulillah. Tapi kita pokoknya bersyukur. Bersyukur karena apa? Kalau kita jangan takut kalau tiba-tiba nggak mau difoto, apa fotonya kelihatan tua. Disyukuri, berarti kita panjang umur gitu ya. Karena kita punya foto versi tua. Karena kita juga punya foto-foto versi muda kita kan. Alhamdulillah.
Wa idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sampailah di umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, beri aku ilham untuk menjadi hamba-hamba-Mu minasyakirin, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena ada orang yang berdoa di depan Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalilan, Allahumma ja'alni minal qalilan. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari golongan minoritas. Hingga ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau berdoa agar masuk golongan minoritas? Qalilan ma tashkurun. Karena yang bersyukur itu minoritas. Kemudian selain menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, ya, apa tadi Robi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga atas ya nikmat yang kita Allah berikan pada orang tua kita, pada amal soleh yang Allah ridhoi. Perbaikilah ya urusanku dan keturunanku, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, aku menjadi orang-orang yang berserah diri. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan datangnya ibu-ibu ke sini adalah bagian dari berfastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tadi dibacakan ya sama qari'ah kita. Bersegeralah kepada ampunan Robmu, ampunan Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi jangan nanti. Mungkin kalau kisah klasik, saya SMA di tahun 80-an awal. Kalau saya ke musola, teman SMA saya, bahasa pesantren Hana kan SMA ya Naya. Itu teman Bu Sita langsung kirim salam mesit sama Tuhan gitu semuanya. Karena kan ada mata pelajaran yang pasti kita ngelewatin asar, jadi saya izin ke gurunya gitu ya. Dan gurunya waktu itu ada yang guru biologi non muslim, jadi dia bilang kalau bahasa sekarang ribet banget sih gitu ya, mesti sehari 5 kali, kayak saya dong seminggu sekali kata dia gitu ya. Terus kenapa sih Sita? Kenapa harus seperti itu? Saya waktu itu ilmunya benar-benar masih minim, biar afdol gitu ya. Terus saya kemudian menyesali kenapa saya bodoh, kenapa saya cuma bisa jawab lebih afdol gitu ya. Artinya harusnya sesuatu yang lebih ini. Tapi Allah kemudian memberikan satu perjalanan yang luar biasa. Saya di UI, masuk UI sebelahan sama IKIP. Dulu UI-nya Romangun, IKIP sekarang UNJ. Ternyata dosen saya, guru saya itu dia belum lulus dari IKIP. Bertemulah di kantin. Oh, kamu sekarang anak UI. Ya Allah, jika Allah berkehendak kayak yang tadi. Kamu nih ngapain sih ribet amat? Mungkin dia gini, oh makanya tuh dia lulus UI ya. Karena dia dulu kerjanya izin sholat. Ya apapun itu, alhamdulillah kita bersyukur banyak perjalanan hidup yang kita lalui, dan kita syukuri bahwa kita semua berada pada posisi sekarang, insya Allah menjadi orang-orang yang berusaha untuk lebih solihah lagi. Ada proses panjang sebelumnya, didikan orang tua, didikan guru, ya, didikan guru ngaji, dan semuanya, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tadi adalah mukadimah terpanjang karena udah pakai cerita ya. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya cintai karena Allah. Jadi kita ingat ucapan Mu'az bin Jabal, ta'al bina, ya, ijlis bina nu'minu sa'ah. Kemari kita bayangin para sahabat manggil gitu dan kita bersegera gitu ya. Karena saya waktu pertama kali umroh ya, jadi Allah takdirkan saya langsung umroh itu langsung jadi pembimbing. Bayangin, jadi pembimbing umroh berarti gratis ya, alhamdulillah. Pembimbing umroh tuh usia 31, itu jadi pembimbing umroh. Disitulah nangis kali pertama di depan Raudhah, terus ada ruangan tempat biasa yang Rasul sama sahabat tuh ngumpul. Saya tuh bayangin ini langsung nangis, bayangin di situ Rasulullah, di sini Umar bin Khattab, di sini Ali bin Abi Thalib, di sini Abu Bakar As-Siddiq, kayak gitu bayanginnya pertemuan-pertemuan seperti ini ya.
Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi pembimbing haji di umur 41 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum haji Allah segerakan selagi masih cukup sehat ya, cukup muda untuk menempuh ibadah haji, menjalankan ibadah haji. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi sudah diungkapkan oleh Ina, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum taqabbal ya karim. Kita harus selalu berada memang dalam posisi harap-harap cemas. Harap-harap cemas, moga-moga insya Allah nih bahwa sampai hari ini we are still alive adalah blessing, adalah anugerah, adalah karunia yang nggak boleh dianggap taken for granted gitu. Bahwa Allah masih memberi kita nyawa, pasti ada kehendak Allah. Allah masih memberi kita nafas, Allah masih memberi kita kehidupan. Berarti ya kita masih diinginkan oleh Allah untuk bersujud kepadanya, untuk if'al khair sebagaimana surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan agar kamu beruntung ya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa harusnya kenangan kita yang paling indah tentang keberadaan kita di dunia ini adalah ketika ditanya nanti adalah kenangan kita sujud kepada Allah. Jadi bahwa itu adalah yang paling berkesan gitu. Ya, yang paling berkesan. Makanya kita coba latihan. Kalau ditanya apa sih yang paling berkesan dalam hidupmu kayak gitu ya. Jangan terlalu duniawi gitu ya. Oh, pada saat saya dapat pekerjaan yang bagus gitu. Oh, pada saat saya dapat mungkin universitas yang terbaik. Oh, pada saat saya ini seperti latihan tadi ya. Kapan kita mulai saum dengan penuh kesadaran? Kapan kita mulai membaca Quran dengan penuh kesadaran seperti itu ya? Saya mau tanya dulu nih di antara ibu-ibu semua di sini ya. Kan kita latihan seperti Rasulullah suka nanya. Siapa yang tadi malam sholat tahajud? Gitu. Sahabat tunjuk tangan. Siapa yang tadi malam berniat untuk saum? Tunjuk. Tapi begitu siapa yang sudah siapa yang sudah husnul jiron, nyata baru Abu Bakar As-Siddiq yang angkat tangan. Kenapa? Karena habis beliau sholat malam, beliau datang ke rumah lansia, nenek-nenek yang sebatang kara memasakkan air, menyiapkan untuk makanannya, baru dia sholat subuh ke masjid gitu. Makanya Umar bin Khattab selalu begini, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya gitu ya. Karena apa? Enggak apa ya, orang lain nggak kepikir gitu, wah pagi-pagi banget udah harus menjerang air buat nenek-nenek itu. Jadi saya mau tanya nih ke ibu-ibu ya, bahkan Rasulullah kadang-kadang bertanya kaifa imanukum, bagaimana kondisi imanmu hari ini. Itu ya sahabat yang bertanya, surga dan neraka serasa di pelupuk mataku. Itu Rasul mengatakan iya, itu berarti imannya dalam kondisi yang optimal. Apa tuh? Iya tadi akhirat terasa dekat. Itu yang namanya iman kita itu benar-benar. Jadi kalau sehingga ada sahabat Hamzalah, nafaqah Hamzalah ya Abu Bakar. Kenapa? Kalau aku berada bersama Rasul, kayaknya benar-benar surga dan neraka itu dekat. Tapi begitu pulang bertemu keluarga, kayak masih jauh gitu, ya. Dan kata Abu Bakar, aku juga seperti itu. Maka mereka menjumpai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak demikian ya Abu Bakar, tidak demikian ya Hamzalah, saatan li nafsika, saatan li rabbika. Ada momen-momen untuk dirimu memenuhi hajat fitriyah insaniyahmu ya. Ya jualan, ya apa istilahnya ngurusin anak, keluarga, kalau yang sakit berobat. Tapi ingat ada momen-momen untuk Tuhanmu gitu yang dengan penuh konsentrasi kayak gitu ya. Nah, jadi artinya kenapa sih kadang-kadang kita perlu ziarah kubur kayak gitu? Karena itu adalah pintu gerbang akhirat. Karena akhirat itu masih jauh kan? Tapi kenapa sih kita tidak boleh melupakan orang yang meninggal gitu? Karena dia menjadi sarana penghubung kita dengan alam barzah. Dan alam barzah adalah mukaddimah dari akhirat gitu. Jadi alam barzah itu mukaddimah dari akhirat ya. Jadi gak boleh takut gitu dengan kuburan, dengan ini karena itu dia merupakan membuat kita sadar pada realita kehidupan ini gitu. Kadang-kadang dulu Mbah Kung bapak saya nanya tentang abang saya yang sono ya. Ini foto-foto wisuda S3 saya.
Ini Ustadz Ferry sini masih muda. Lalu sana Mas Win, Pak Dewin tuh Mbak Kung. Terus kan yang meninggal duluan abang saya itu yang sakit lupus lama. Terus Mbak Kung nanya, kemana Uin ya? Mas Win, maksudnya Pak Dewin. Kok Uin ini kemana sih ini? Meninggal duluan, hilang gitu. Mbak Kung, saya bilang ini, Pak Dewin enggak hilang gitu ya. Dia tidak disappear. He's just moving from one world to another world. Dari alam syahadah ke alam barzah, nanti ke akhirat bareng-bareng Bakung gitu ya. Baru ini jadi tidak hilang, tidak disappear gitu ya. Sabar nah. Sekarang saya mau tanya di sini. Yang kemarin tunjuk tangan aja ya. Khatam 1 kali Quran. Ramadan. Satu lebih. Rina? Baca Yasin. Jadi 1 khatam plus Yasin. Sayang? Hana? 1 kali? Oke. Vinda? 1 kali. 1 lebih. Leni? Nggak sampai. Cubit ntar ya. Susi? 1 kali karena matanya saya sakit sih. Susi kenapa mata? Karena ini Mbak Susi ini diabetes, jadi harus hati-hati ke mata ya. Enggak sih, anak dioperasi. Katarak ya. Mudah-mudahan dapat sehat ya, Syafaqillah. Nisa? Jadi nyaris. Nyaris. Rina? Dewi? Enggak pakai kaca. 2. Nyaris 2. Lela? Hampir. Hampir tuh kayak Leni ya, ini samaan sama temenan nih, Thompson and Thompson nih. Nurina? 1 lewat. Di sini aliran minimalis semua nih. Aliran Rini? Juz 27 sama kayak tadi ya? Terus haid gitu kayak Rina. Kayak Nisa. Dewi? Rina? 1, alhamdulillah. Ari? Nyaris. Karena kan sepekan terus sakit sampai. Ari sakit. Yang penting ada usahanya. Terus Isa? Kayak Nisa nyaris. Oke. Ini jujur semua ini. Ini yang online bersyukur tuh nggak ditanyain tuh. Nisa Kalimantan? 50? Hampir. Oke, alhamdulillah. Fitri? 1 kali lebih 5 juz. Oke, sekarang saya tanya yang hafalannya, bukan yang hafalannya ada nambah nggak? Al-Kahfi berapa halaman? 1 halaman. Bagus. Good. Ada nambah hafalan. Saya balap-balapan juga sama Ustadz Ferry, jadi kadang lucu. Dia nggak boleh nyelesain hafalannya sebelum ibu duluan. Yasin sama surah Yasin Hamzah berhasil. Terus Ar-Rahman sebenarnya udah pernah hafal, tapi sekarang kita coba lagi. Jadi yang Sab'al Munjiat itu yang kita 7 surat yang untuk melindungi kita ya, di antara juga Al-Waqiah, Al-Mulk gitu ya. Terus siapa yang baca? Jadi yang hafalan cuma Rina nih ya. Jujur-jujur bener ini atau bener-bener tawadu gitu ya. Kemudian yang baca ini terjemahan. Kifti. Vina sampai surat apa? 4 juz. 4 juz. Bagus itu. Pas haid baca terjemahan. Vina, Kifti, siapa lagi? Nurina, Dewi. Oke, alhamdulillah. Good. Alhamdulillah. Ini saya percaya yang di online, kalaupun nggak ditanya, nih Mbak Nelly, Anissa, ya Hasna, Anissa, Depok, insya Allah juga rata-rata lebih kurang minimal 1 juz ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik ya. Makanya kita harus antisipasi haidnya kapan. Jadi pada saat itu
kejar. Jadi di hari yang tertentu 2 jusin, jangan sehari sejus. Karena kita akan ketemu haid. Nah, 3 juz. Pulang kampung pertengahan. Nanti kampung itu jadi niatnya mau 3 kali khatam sekali aja enggak jadinya. Makanya jangan pulang kampung. Tapi ada biru walidainnya insya Allah. Mudah-mudahan itu manajemen waktu kita ya insya Allah. Dan sebenarnya Quran itu adalah selalu saya sampaikan waktu itu focal point. Titik fokus kita sebenarnya Quran. Dia kayak dulu Profesor Mulyono Gandadipura, psikolog UI, guru besar psikologi UI. Dia mengatakan sholat 5 waktu itu benar-benar bagus banget membagi waktu hidup kita ini dengan sangat baik gitu. Sampai kan ada nih orang pendeta Kristen khutbah kayak gitu, dia sempat mengatakan ini kayak apa? Mereka itu lebih taat beribadah dari kita. Kita tuh cuma seminggu sekali katanya. Mereka tuh sehari 5 kali. Mereka meniru ketaatan Nabi Daud. Tadinya sebenarnya jemaahnya mau ketawa-ketawa gitu. Jadi mereka itu sembahyangnya kayak gitu, prayer waktu prayernya itu kata si pendeta. Jadi lebih dekat antara waktu berbuat dosa dengan taubat. Jadi si pendeta aja bisa mengartikan karena hadis Rasulullah SAW. Bagaimana pendapatmu seandainya kamu punya sungai di depan rumah dan kamu mandi setiap hari 5 kali di sungai itu? Apakah ada kotoran yang tersisa? Kata sahabat, tidak ya Rasulullah, pasti bersih sekali gitu. Kata Rasulullah, seperti itulah sholat 5 waktu membersihkan kalian. Jadi pendeta itu mengatakan, jadi dibikin waktu antara berbuat dosa dengan bertaubatnya itu sedekat mungkin, kata pendeta itu. Jadi dia aja sebagai pendeta bisa memahami betapa sholat itu pilar gitu ya dalam hidup kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang kembali fitrah dalam surat Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yang fitrah, yang manusia diciptakan compatible, matching, sesuai dengan agama yang fitrah gitu. Dinul fitrah, orangnya lahir fitrah. Jangan adakan perubahan terhadap ciptaan Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi terlahir suci fitrah, orang tuanya lah yang kemudian ya meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Waktu itu ibu-ibu waktu kita bahas materi tentang Quran, ingat kan ya mukjizat Quran, bagaimana percobaan dokter jantung melakukan percobaan terhadap lebih kurang 300 pasien ya 200 ya antara 200 atau 300 pasien di Amerika mayoritas non muslim, tapi mereka sudah diberitahu ini terapi non medis gitu ya, spiritual terapi. Ternyata ya 80% lebih mengalami perbaikan. Normalisasi kerja jantung, ada yang mau operasi nggak jadi, kemudian makanya tadi yang semua yang sakit itu jadikan Quran sebagai asyifa gitu ya. Imunitas tubuh meningkat, itu penting. Karena penyakit pasti ada di mana-mana, itu namanya virus, ini ada di udara ini. Tapi bagaimana imunitas tubuh kita meningkat dan Quran ya. Kemudian terjadi ketegangan syaraf mengendur. Jadi kalau yang tegang, yang stres, yang ini segala macam baca Quran itu ya. Bahkan ada seorang dokter Belanda mengatakan lafaz Allah pada saat kita mengucapkan Allah gitu dengan Islamic pronunciation gitu ya. Allah dan bukan Allah gitu. Menurut dia itu terjadi diafragma membuka gitu ya. Kemudian bagus efeknya buat pernafasan. Jadi orang semua menggali apa ya istilahnya keajaiban saintifiknya Quran kayak gitu ya. Jadi Masya Allah. Terus kenapa itu orang mayoritas non Muslim kok ngefek gitu? Kok berdampak sih terjadi normalisasi kerja jantung? Fitrah. Jadi ada sesuatu yang masih fitrah melekat. Kan sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin, di dalam rahim seorang ibu, itu calon bakal manusia sudah bersaksi, bersyahadat di alam ruh.
alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu. Jadi ruh-ruh itu kayak mengenali gitu, kayak deja vu gitu ya. Kita kan kalau sesuatu yang kita pernah, kayaknya saya pernah deh berada di ini, itu namanya deja vu gitu ya. Jadi muncul ingatan kayak gitu. Itu kalau kayak saya pernah mengenal sesuatu yang ada di dalam diri saya. Nah, itu tadi fitrah. Ya, ketika dia mendengar Quran, maka kemudian dia seperti tersibegah lagi gitu ya. Nah, itu yang kalau kita lihat ada orang yang ketika dia contoh kakak saya waktu itu ke Inggris gitu, temannya pendeta. Yaitu dia nggak bisa tidur kalau nggak baca Quran dulu dan meletakkan Quran di dekat dia. Akhirnya masuk Islam. Itu fitrah gitu. Jadi sesuatu. Ada seorang filsuf Nietzsche, orang Jerman bilang Tuhan telah mati gitu. Setelah mencipta God is dead, God is told. Seperti itu, akhirnya dia matinya di rumah sakit jiwa. Kenapa? Dia menabrak fitrah. Dia melawan fitrah penciptaan dirinya. Fitrah penciptaan diri manusia itu ketergantungan pada zat sang pencipta gitu. Kenapa kita kadang-kadang dengan Allah, kayak sebagian beban hidup kita yang menghimpit kita tuh kayak terlepas gitu. Ya kayak kita letakkan itu. Ya Allah. Apalagi kita tambahin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Itu fitrah gitu. Karena dalam diri kita itu ada fitrah berupa ya connected kita dengan Allah sang pencipta gitu. Terus kita punya ketergantungan kepada Allah sang pencipta. Itulah yang membuat tadi walaupun orang itu non muslim, oh dia kok kayak pernah dengar ini gitu, sesuatu yang pernah ada dalam dirinya, itulah fitrah gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat ibu-ibu rahimakumullah, itu saya ingatkan juga kan, kenapa orang yang challenge membaca terjemahan tadi cuma 50 Vina ya yang baca ya terjemahan Dewi ya, Dewi baca juga. Nurina. Karena supaya ngerti artinya. Kan Ibu pernah ceritakan ada orang Arab asli sono ya, kok ketemu dengan Arab Indonesia, turunan Arab. Terus dia bingung orang Indonesia itu gimana ibadahnya ya? Dia kan bukan penutur bahasa Arab. Gimana baca Qur'annya? Maka dijawab sama orang Arab Indonesia. Mereka baca terjemahannya gitu. Husnuzonnya jadi ngerti. Jadi karena buat mereka susah kebayang orang sholat gak mengerti arti. Sebenarnya gini loh, ibu-ibu, pada saat kita baca Quran, itu kita benar-benar seperti Allah yang berbicara pada kita. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad pada mereka. Allah itu Esa, gitu-gitu ya. Terus tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu Allah yang bicara kepada kita. Tapi kalau kita sholat, kita diajarin sama Allah, jadi suruh meniru, yang itu kita berdialog sama Allah. Beda ya. Pada saat kita baca Quran, kita mendengar Allah berbicara pada kita. Tapi pada saat kita sholat, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Kan bukan Allah bicara sama kita dong. Kita yang minta petunjuk sama Allah. Tapi kita diajarin caranya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Siapa tuh? Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar, Allah yang maha terpuji. Kemudian kita juga pada saat Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Lengkap banget tuh. Kita lagi doa panjang lebar tuh. Cuma kadang kita keburu-buru. Rabbi firli, warhamni, wajiburni, wa'afani, warzukni. Itu sujud. Padahal kita kalau diri doanya minta rezeki gitu ya. Minta ampunan, minta ditinggikan derajatnya, segala macam. Jadi itu kita berbicara sama Allah tapi dicontohin sama Allah melalui Rasul. Solu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita dituntun untuk bicara sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kita lagi ngomong sama Allah gitu. Kalau Quran kita mendengar Allah berbicara kepada kita seperti itu ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah yang saya cintai karena Allah. Jadi tentang kembali fitrah, kenapa orang yang men-challenge dirinya itu, ya contohnya waktu itu yang saya ingatkan Megan Rice gitu, kenapa dia masuk Islam, dia itu baca surat Ar-Rahman gitu ya, surat Ar-Rahmannya itu
kalau nggak salah di ayat 20 ya 19 atau 20 yang marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan bainahuma ya ayat 20 ayat 19 sampai 20. Dan itu kan ada buktinya gitu tentang dua laut yang tidak melebur, padahal berdekatan dua warna yang berbeda tapi tidak saling menyeberangi warnanya. Padahal kalau kita pakai cat air gitu, warna ini pasti melebur kan? Ya, ini jadi warna ini dan seterusnya. Tapi ini dia tetap terpisah warnanya. Itu dia melihat, oh benar-benar. Atau Dr. Maurice Bucaille, Profesor Maurice Bucaille masuk Islam karena kebenaran surat ya kaitan dengan Toha itu Fir'aun. Kami selamatkan tubuh Fir'aun itu. Oh ternyata ada ya. Nah ibu-ibu rahimakumullah yang cinta karena Allah. Jadi Quran itu benar-benar sarana menjaga fitrah kita ya. Nah kemudian tetapi dalam perjalanannya fitrah kita ini banyak ternoda. Gitu. Ya fitrah penciptaan diri kita yang putih. Bahkan sebenarnya bukan seperti teori psikologi yang tabula rasa, lembaran kertas putih kayak gini gitu ya. Seperti lembaran, anggap aja ini lembaran putih ya. Anggap lembaran putih. Tetapi dia sudah ada tulisannya gitu. Tulisan awalnya tadi kesaksian di alam ruh, syahadat kita kepada Allah. Jadi sebenarnya kita sudah punya keberpihakan pada al-haq sejak semula jadi. Sejak awal penciptaan kita itu kita sudah diciptakan condong pada al-haq, condong pada fitrah ya. Makanya tadi kalau kita kemudian ya seperti mendengar sesuatu yang pernah kita ini ya tadi ya tentang kebenaran-kebenaran dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali ibu-ibu rahimakumullah ya yang kemudian membuat kita merasa sudah pernah mengetahui ini. Kok kenapa sih amar ma'ruf itu? Mengajarkan orang ma'ruf kebaikan. Sesuatu yang jiwa kita mengenalinya sebagai satu kebaikan. Ya, jadi semua orang pasti tahu kalau yang birrul walidain, orang berbakti sama orang tua itu pasti baik. Semua orang akan menganggapnya sebagai kebaikan. Kalau orang nggak sopan sama orang tua, nggak baik, misalnya beredar ada orang anak nyuapin orang tuanya dengan kasar. Semua orang akan berkomentar kok seperti itu. Dan saya pernah lihat ada anak di fast food gitu. Ya ibunya nggak begitu lihat mana dia pegang pala ibunya yang itu gitu beneran astagfirullah. Nah itu artinya pertama mungkin ibunya juga terlalu lunak ya lembek gitu mendidik anaknya. Dan anak-anak sekarang pengaruh pergaulan di luar juga menjadi tidak sopan dan seterusnya. Nah jadi itu sesuatu yang mungkar gitu, kita mengingkari hati kita itu bukan kebaikan kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita buka. Kalau ada yang mau di iniin silakan ya. Tapi saya akan bahas juga nanti sedikit update Gaza ya. Jadi kembali fitrah artinya tadi kembali seperti anak-anak. Anak-anak itu apa sih? Hal yang baiknya itu apa anak-anak? Ibu-ibu, apa yang menyenangkan dari seorang anak? Polos, inosen, ya. Polos, inosen. Itu suara Nisa ya? Iya, Bu. Benar. Jadi kalau kita lihat orang Arab Baduy itu kenapa disukai gitu Rasul? Karena dia itu polos. Rasul kan lagi berbicara tentang apa? Rasul berbicara tentang hari kiamat. Ya mungkin mengutip ayat Quran yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar surat Al-Qiyamah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat gitu. Di Quran itu cuma disebutin ciri-cirinya ketika pandangan mata merunduk ketakutan, bulan meredup cahayanya, bulan dan matahari didekatkan. Nah, kemudian tapi kapan ya gitu? Dan dengan polosnya, dengan inosennya Arab Baduy itu terus mengejar Rasul. Kapan nih Rasul? Gitu. Seolah-olah biar kita bisa siap-siap kalau tahu kapannya. Rasul mengabaikan gitu terus saja. Tapi dikejar terus. Kapan ya Rasul? Jadi Rasul berhenti dari berbicara dan menghadap dia. Engkau bertanya tentang hari kiamat. Apa yang sudah kamu persiapkan? Kalau bayangin dong, kalau ditanya Rasul kayak gitu kan sahabat yang speechless lah gitu ya.
Emang kamu udah siap apa kok nanya-nanya kiamat? Tapi dengan polosnya dia, ya memang aku tidak punya bekal-bekal yang signifikan lah kalau kita bilang gitu ya. Tapi ya Rasul, aku mencintaimu. Gitu. Jadi dengan polosnya, itu Arab Baduy itu fitrah. Karena mereka tuh tinggal di pedesaan, di daerah-daerah yang terpencil kayak gitu ya. Jadi aku mencintaimu ya Rasul. Ternyata Rasul malah mengeluarkan hadis yang terkenal yang semuanya jadinya istilahnya mungkin kalau kayak aplaus gitu buat Arab Baduy tadi. Karena Rasul mengeluarkan hadis yang almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya gitu. Karena kan selama ini kita juga tahu ya bagaimana susah beratnya gitu ayat Quran tentang surga misalnya. Atau Rasul sendiri hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahawat gitu. Surga dikelilingi hal yang berat kata Rasul. Kemudian kalau di surat Al-Baqarah ya ayat 214 am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dhara'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya berat dah masuk surga ini Rasul aja sama orang beriman sampai bertanya kapan pertolongan Allah kayak gitu-gitu ya. Tapi ini membuat ada opsi lain kayak gitu. Opsi lain adalah mencintai Rasul. Kalau mencintai Rasul mereka semua ya kami mencintai Rasul. Berarti ada kans besar gitu kami akan bersama Rasul di surga karena kami mencintai Rasul seperti itu ya. Jadi semua merasa kayak berhutang budi sama si Arab Baduy tadi yang inosen gitu ya. Terus ada lagi inosennya dia nih, Arab Baduy. Ya Rasulullah, yang menghisap kami nanti di yaumil akhir itu siapa? Pertanyaannya kayak gitu. Ya, jadi kayak anak kecil kalau bertanya detail gitu ya. Jadi yang menghisap siapa? Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu insya Allah aman. Karena kesanku tentang Allah adalah baik sekali. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ya jadi Rasul aja kayak bawaannya mau senyum melulu gitu kalau orang Arab Baduy itu gitu ya. Jadi kesannya tentang Allah itu baik gitu. Wah, Allah itu baik banget pasti insya Allah dimaafin gitu ya. Di kurang-kurangnya itu dimaafin. Sama kayak misalnya kita kan sebenarnya berharap adanya syafaat Rasul itu ya bahwa ya amal kita tuh jauh dari sempurna lah. Tadi aja barusan aja istilahnya survei on the spot minimalis gitu ya. Minimalisnya apa? Satu khatam nyaris gitu. Jadi banyak nyarisnya. Tetapi jangan pesimis. Pertama saya menghargai Anda punya sifat anak kecil yang bagus, jujur. Karena itu sifat berikutnya setelah inosen adalah jujur. Semua jujur gitu di sini. Maksudnya nggak ada yang nggak mau jawab Bu gitu. Itu rahasia antara saya dengan Allah gitu ya. Kan bisa aja dong jawab gitu ya. Tapi semua jujur. Saya suka banget itu ya. Nyaris Bu gitu dan itu terdengar. Nah, dengan menyadari bahwa kita itu ya kadang-kadang ibadahnya jauh dari sempurna gitu ya. Tadi hatamnya nyaris, tahajudnya juga kadang 2-2-3 gitu ya, nggak nyampe 11 rakaat atau bahkan kadang-kadang kepepet banget 2-3 kayak gitu. Di situ kita berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini kan kita sebenarnya tadi hal-hal tertentu sudah saya bahas ya, jadi saya langsung ke belakang. Nah kembali fitrah ini jadi udah saya bacain semua nih ya yang di slide-slide itu. Oke. Jadi sifat anak itu yang pertama tadi kita bahas inosen. Jadi termasuk inosennya terhadap jangan jadi orang yang apa ya anak kecil itu kan gampang bahagia, gampang gembira gitu ya. Tidak materialistis. Kadang-kadang kan ada orang yang kemudian kayaknya untuk bahagia itu mahal gitu. Kemudian udah katakanlah kemudian mengenal merek barang juga mengenal standar hidup. Sebenarnya kan kadang-kadang yang mahal itu lifestyle gitu, gaya hidup. Sebenarnya kalau istilahnya kita biasa-biasa saja, mudah bahagia itu jadi orang yang gimana dong?
fleksibel aja, fleksibel. Kalau kita bisa bahagia dengan yang saya ingatkan dulu, ada anak yatim tinggal di rumah tetangga saya, orang Padang gitu. Nah dia itu kalau makan di luar, dia makan di luar. Nasinya itu munjung, tapi lauknya cuma sepotong ikan tongkol berkuah kuah Padang. Caranya dia ada dihancurkan semua itu, terus dia aduk gitu. Terus saat begini terus dia begitulah makan. Wah, saya kalau setiap kali ngidam gak nafsu makan, saya selalu membayangkan bayangkan anak itu biar bangkit nafsu makan saya. Kemudian juga saya pernah melihat petani gitu di sawah gitu. Ya itu tadi habis makan panas-panas, dia nggak mikirin sunblock kan. Dia nggak mikirin, dia jadi keling banget gitu, hitam banget. Dan dia pikirin dia makan apa? Nasi, sayur lodehnya panas gitu, mongah-mongah gitu. Kalau orang Jawa bilang mongah-mongah. Terus kopi panas gitu. Nggak ada kepikir es kopi atau apa gitu. Tapi dia makan kayaknya benar-benar kayak dia penguasa dunia gitu ya. Seperti dunia ada dalam genggamannya gitu. Kelihatan bahagia banget dia makan itu dengan enaknya dibawain sama istrinya. Ya di pematang sawah dia makan seperti itu. Jadi artinya kan sebenarnya kita bisa kayak gitu. Tapi kalau suatu saat nih Rizky kita pergi haji atau umroh atau piknik dikasih makanan yang nikmat, mewah, bisa juga kita nikmati sambil kemudian bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang fleksibel gitu aja gitu. Jadi jangan juga pas lagi di mana kita nyari-nyari, oh dikanasin nggak ya, dikanasin, itu juga caper namanya. Itu namanya caper. Pada saat kita dijamu makan di tempat gitu ya. Tapi itu ngerepotin itu. Itu ngerepotin. Terus harus hati-hati. Kita kadang-kadang kita kan suka cermat ya. Cermat makanan halal atau tidak. Atau kemudian ini. Saya pun pernah khilaf dan mohon ampun sama Allah. Dan saya sudah dapat teguran langsung dari Allah dengan ditegur orang itu. Jadi saya bertanyanya itu oke di Mekah, Madinah nggak akan nanya. Tapi saya ketika di hotel Jeddah gitu ya. Tapi saya juga bertanya refleks. Ini halal. Wah, marahnya. Jadi saya astagfirullah, ampun ya Allah. Saya minta maaf, saya bilang, jangan sok merasa paling benar, kamu jangan sok merasa paling baik. Ya seperti itu. Ya, jadi artinya ya Iran is mentioned al insan mahalul khata wa nisyan. Jadi kalau nanya-nanya lihat-lihat gitu ya. Jadi nanya halal, istilahnya dia mau ngomong nih di mana nih gitu. Ini ya di Arab ini. Dan kalian ini jemaah haji gitu. Mungkin saya ada traumanya ini naik pesawat Malaysian Airlines, pesawat haji, berhenti di Kuala Lumpur, ganti pesawat domestik antar negara ke Indonesia. Jadi beredar minuman wine atau bir gitu, dan jemaah saya dia minta. Saya jadi agak berantem tarik-tarikan dulu sama bapak itu. Pak gimana baru dari tanah suci? Kata Pak pramugari juga gimana nih baru balik dari tanah suci. Istrinya saya bilang, Mbak gimana Mbak suamimu? Biar Bu Sita, gitu, refreshing gitu. Tapi saya berhasil cegah. Walaupun dia marah-marah, Bu Sita nih. Tapi saya bilang, Pak masa kalah sih sama Yahudi laknatullah alaihim. Saya bilang, ya, itu naik pesawat dari Inggris ke Jerman, dia nggak mau makan babi Pak, nggak mau minum bir gitu ya. Karena ya ada makanan not for Muslim and Jews kayak gitu. Dia ada poin-poin kebenaran lah di kitabnya itu ya, karena memang udah talbisul haqq bil batil. Tapi masuk kalah sama Yahudi. Dia bilang, udah Bu Sita gitu. Minum dulu. Ya, jadi gampang gembira aja. Ketemu kayak gini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, disyukuri gitu ya, disyukuri banget. Alhamdulillah. Ada harapan, ada nih Rina. Jadi ada dosen di UI, dia kanker rahim kalau nggak salah. Kemudian divonis gitu. Divonis umur kamu tuh nggak akan lama sekian ini. Terus jadi dia tiap hari
Alhamdulillah ya Allah masih lihat matahari. Terima kasih ya Allah. Kalaupun dikasih dokter 6 bulan atau apa ya, setiap hari dia bersyukur gitu, masih ada. Akhirnya bulan berlalu, tahun berlalu, tahun berlalu terus sampai tua. Dan ya kan prediksi manusia. Jadi Allah yang membuat takdir, Allah juga bisa merevisi takdir kayak gitu ya. Pasti dokter juga nggak sembarangan karena ada data-data empirisnya kan. Tetapi kekuatan doa itu bisa merubah takdir. La in syakartum la azidanakum. Jadi dia bersyukur atas hari ini, Allah tambah hari besok. Bersyukur lagi hari besok, dia tambah lagi hari besoknya. Ya itu yang waktu anak saya nomor 2 di pesantren dalam keadaan dia lagi kesepian, apa dia nulis, aku tidak takut hari esok karena aku sudah melewati hari kemarin dan aku cinta hari ini. Berarti kan dia geser nih besok. Aku tak takut lagi hari besok. Aku sudah melewati hari kemarin dan aku cinta hari ini. Jadi setiap hari kita tidak akan takut menghadapi hidup ya, insya Allah. Jadi yang pertama tadi rasa gembira adalah obat yang terbaik itu di apotik ya. Iya, maksudnya di apotik itu ada tulisan, bukan dari obat, Faberin. Di apotik itu ada pamflet. Rasa gembira adalah obat terbaik. Ya, dan itu ada di diri kita masing-masing gitu loh. Jadi harus gembira, harus optimis kayak gitu. Sugesti. Ini dia apa peminat kesehatan nih, ilmu kesehatan. Oh ya Rina. Maaf ya Rin, lupa gelarmu. Jadi agak dari kalau ada merasa sakit, sehat. Tapi ini memang adik ipar saya juga apoteker, istrinya Prof Tias tuh. Suaminya Prof Tias. Sama kayak Rina. Jadi apoteker tapi paling anti obat gitu. Karena dia paham. Jadi dia paling nggak mau minum obat, paling nggak mau ke dokter gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua sehat ya. Dan tadi rasa sehat itu, rasa gembira itu obat yang terbaik. Gembira. Kalau ibu saya ada lagi Rina resepnya. Sakit itu dilawan gitu. Jadi sakit itu dilawan. Makan yang banyak kata ibu saya itu ajarannya. Makan yang banyak. Istirahat gitu. Jadi jangan sakit tuh jangan yang ngelongkro sakit. Nah, ini Rina juga ngelawan penyakit dia. Datang ngaji gitu. Padahal Rina bisa aja kan. Semua orang akan memaklumi kalau Rina bilang saya sakit nggak bisa ini ya Bu Guru. Pasti nggak ada yang saya nggak akan marah sama Rina. Yang saya marahin yang nggak jelas judulnya. Iya benar. Rina bahagia Rin. Alhamdulillah. Rina ketemu siapa bahagianya? Siapa yang di sini yang bikin senang? Semuanya. Takut dimarahin Rina. Ya. Jadi anak kecil itu mudah bahagia oleh hal-hal kecil. Itu kita fitrah. Sifat fitrah anak kecil tuh mudah bahagia dia. Hal kecil aja mungkin beli es krim aja udah bikin dia happy, bikin dia gembira. Kalau ibu-ibu kadang-kadang ya, maksudnya perlu yang namanya ya mau perlu untuk bikin bahagia. Sampai katanya ada tebakan pemimpin mana yang paling berpengaruh positif pada ibu-ibu. Siapa? Soekarno-Hatta kalau dijejerin. Nah, itu kan uang 100.000. Aduh. Iya. Pakai koyo ya, tuh kan. Tuh. Ini apoteker yang resep sehatnya nggak jelas ini. Shopping katanya. Ya, kemudian yang berikutnya tadi jujur ya, jujur tuh apa? Tadi ibu-ibu tadi saya ngetes terutama ngelihat jujurnya. Nggak terlalu soal sebenarnya Quran ya, itu tanggung jawab Anda sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya nggak usah buat excuse ke saya. Misalnya aduh padahal kalau pulang kampung Bu gitu ya. Leni ya. Tetapi tadi ibu ngetes jujurnya. Sebenarnya Leni nggak ngomong, ibu juga tahu kamu pulang kampung. Jadi jujur untuk ya kalau nggak jujur, jadi kita nggak saling tahu kekurangan masing-masing. Kayak tadi Hamzolah, nafaqah Hamzolah ya Abu Bakar. Sungguh munafik Hamzolah ini ya Abu Bakar. Bayangin tuh dia introspeksinya. Atau misalnya nih Umar bin Khattab nanyain ke
Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman itu sahibus sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Siapa daftar orang munafik yang ada. Jadi supaya Rasul bisa berjaga-jaga kayak gitu. Rasul tidak menyikapinya bahwa ini orang munafik nggak boleh, enggak. Mereka tetap berkelindan bersama para sahabat, tapi Rasul perlu tahu move-nya gitu ya, sehingga dipegang oleh Huzaifah. Tapi Umar bin Khattab mendekati. Apakah ada namaku ya? Apakah ada namaku ya Huzaifah? Coba bayangin, ya Huzaifah nggak ngomong juga. Kasih tahu nggak ya? Nggak ngomong yang gini loh, nggak ngomong gini. Mana mungkin gitu kan? Gitu. Terus kalau Huzaifah mau ngomong aja, ini bercanda gitu loh. Kan Umar bin Khattab fil jannah, Rasul udah bicara di mana-mana. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Jadi orangnya masih ada di muka bumi ini. Waktu Rasul ada di Bukit Uhud dan gempa, Rasul menenangkan, ya Uhud, tenanglah. Di atas punggungmu ini hanya seorang nabi, seorang sidikin, dan 2 syuhada. Orangnya masih hidup. Maksudnya udah dikasih tahu Umar tuh akan syahid, itu Ali kan akan syahid, itu Utsman syahid, dan Abu Bakar kan Siddiq gitu. Jadi kenapa Umar pakai nanya gitu? Bukan juga mau meninggikan mutu, bukan gitu, bahwa pengen jawaban gak mungkin engkau lah ya Umar, enggak. Dia benar-benar kurius. Artinya harap-harap cemas. Kita kadang-kadang kita belum bisa menyeimbangkan proporsi antara sangka baik pada Allah dengan harap-harap cemas. Jadi harus seimbang. Jangan juga terlalu harap-harap cemas seolah-olah nggak ada harapan. Kan dalam hadis qudsi inna rahmati taglibu ghadabi. Ya, sesungguhnya rahmatku jauh melampaui murkaku. Tapi di sisi lain juga perlu harap-harap cemas supaya nggak ceroboh. Maka kita ikutin Umar bin Khattab. Ada nggak namaku ya Huzaifah? Ada namaku nggak? Semua, tapi hebatnya juga Huzaifah. Aku tidak bisa memberitahu. Gitu. Jadi nggak bilang juga nggak ada, pasti nggak ada lah gitu ya. Atau kenapa juga kamu bertanya ya seperti itu ya Umar? Enggak. Jadi aku tidak boleh memberitahu. Ya pasti nggak ada nama Umar gitu ya. Terus Umar pura-pura doang? Enggak. Umar juga nggak pura-pura. Bayangin ya, orang yang udah dengar Umar fil jannah masih nanya, takut masuk dalam daftar munafikin. Nah, itu yang kita lihat, Masya Allah ya. Jadi sifat yang perlu kita ini hal mukminun jabanan, mungkin nggak sih mukmin tuh pengecut? Mungkin. Kadang-kadang pengecut ya. Contoh, kenapa? Erni, sini nih. Ini Erni yang BI. Sini Erni masuk Erni. Apa kabar sayang? Gak apa-apa. Ini sini nih, biar temennya nongol nih. Nih Erni, sini. Ya, Bu. Ini yang namanya Erni. Oke. Ini karyawan di BI. Dia lebih milih Aisyah daripada kajian BI. Kalau di BI kok jarang ada Erni nih. Ya. Tadi Ibu sampai mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sesudah itu. Hal mukminun jabanan. Mungkin nggak sih mukmin itu pengecut? Naam, bisa aja. Sahabat aja bayangin pahlawan perang Mu'tah 1 siapa saja, ibu-ibu. Perang melawan siapa Mu'tah itu? Wah ini melawan Romawi. Tolong ibu-ibu ya baca sirah ya. Melawan Romawi. Pahlawannya siapa aja? Ada 3 pahlawan perang Mu'tah 1. Jangan googling ya, Lela. Oke, siapa 1? Sebut aja nama sahabat yang ada di kepala. Zaid bin Haritsa. 2, sepupunya Rasul. Ja'far bin Abi Thalib. 1 lagi. Mus'ab syahid di perang Uhud. Nah, beliau ini yang tadi saya ceritain. Wah, karena apa? Mereka kan begitu syahid langsung pedangnya nggak boleh jatuh. Jadi sebelum dia syahid itu dia operkan pedangnya tak dari
Zaid ke Ja'far. Nah, ke sini lagi nih. Dia sempat yang ragu. Karena kan semuanya terbunuh. Perangnya ini. Pada saat dia mundur sejenak, ternyata itu menentukan bangunan di surganya. Setingkat lebih rendah. Artinya bukan berarti kurang mulianya, tetapi artinya ada manusiawi takut kan. Depannya A bin R. Tapi yang penting berani jawab nih, yang lain diem. Abdullah bin Rawaha, ya, Abdullah bin Rawaha. Jadi al-mu'minun kaslanan, mungkin gak sih mukmin itu pemalas? Mungkin. Nah, ada fase-fase yang dingin atau apa gitu ya, terus mau ke masjid gitu kayaknya, mau nunggu sekali lagi nunggu waktu syuruk kayak gitu, males gitu ya. Terus mau tahajud udah pasang alarm jam 3, dilihat dimundurin lagi 10 menit lagi dipanjangin lagi ya. Tapi hal mukminun kadzaban lah. Mungkin nggak sih mukmin itu pendusta? Lah. Karena nggak mungkin mukmin itu mendustai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat anak kita jujur, kan tadi ya Bu, nah anak saya pertama sekarang udah punya anak 3 itu. Kan aku lagi wudhu di sekolah SD. Terus ketelen deh gitu ya. Jadi Sofi ini muridnya, Kifti muridnya Ari. Jadi pada saat anak jujur bilang dia tertelan air nggak sengaja, jangan dimarahin gitu, karena itu dia jujur gitu. Ya, oh lain kali wudhunya hati-hati ya, gitu. Lebih ini. Ternyata ada loh yang sampai sekarang anak-anak akhirnya baru ngaku setelah lama berlalu bahwa ternyata mereka itu saban ke rumah ibu saya disuruh makan. Almarhumah Mbak Uti, jazakillah Ibu. Jadi Mbak Uti pasti selalu sayang sama cucunya. Jadi udah lama berlalu baru mereka, Bu kita kan saban ke rumah Mbak Uti disuruh makan Bu. Jadi ada fase-fase walaupun jujurnya terlambat gitu ya. Nah kemudian kenapa? Karena itu mereka rohnya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, merugilah orang yang mengotori jiwanya gitu ya. Nah, kemudian sifat terakhir yang ini adalah ini reminder loh, ini materi yang sering saya sampaikan setiap Idul Fitri, tapi kadang-kadang masih menjadi PR lagi gitu. Ya, masih menjadi PR kita, bener nggak sih kita ini orang yang mudah bahagia gitu. Mudah bersyukur gitu ya. Kan kalau kita bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, masih memiliki iman, lalu ada yang dimakan hari itu, sesungguhnya kata Rasul dunia ada dalam genggaman kita. Jadi syaratnya kita sehat hari itu, lalu ada yang dimakan. Kalau mbah saya orang Tegal, ibunya bapak saya, ibunya Bakung, ya Anadina anak upak gitu. Orang Tegal ngomongnya Anadina anak upak. Ada hari ada nasi, that's all. Itu aja. Karena Bakung, bapaknya bapak saya di Bawah Musa. Jadi mbah saya harus berjuang sendiri menghidupi anak-anaknya yang kadang katanya satu telur itu dikocok pasti yang terigu, jadi telurnya jadi gede gitu kan, dibagi-bagi. Terus bapak saya bercanda, kalau telurnya segini, ayamnya seperti anusnya ayam seperti apa gitu. Saking telurnya dicampur macam-macam supaya jadi besar gitu. Telurnya satu gitu ya. Jadi berjuang hidupnya anak dina anak opa. Tapi terus nasihatnya almarhumah mbah saya kepada almarhumah ibu saya, jadi pada menantunya sabar aja, dijalani hari demi hari, cuman pakai bahasa Jawa ya. Nanti lama-lama juga sampai gitu ya. Ada fase di mana yang berat itu adalah nyekolahin anak, biayanya banyak. Nanti ada fase di mana anak tidak lagi minta uang saku pada kita. Itu bahagia banget. Jadi anak bungsu saya kan udah lulus sarjana, kemudian dia ngasih saya waktu ini 100.000, tapi saya bangga banget. Artinya dia udah baru dikit ya Bu ya, waktu itu kan masih freelance sedikit, tapi bahagianya banget kasih 100.000 sama anak kayak gitu ya. Jadi artinya ya udahlah dijalani aja, lama-lama juga nyampe ya Nis ya. Nah, Yesus ya, Susi ini kan juga single mom, Nisa single mom di sini. Tapinya semuanya ya Ica juga ya Ca, semuanya di sini wanita-wanita fighter insya Allah. Karena ya so is das Leben gitu, that's life. Lakot khalaqna insana fi kabad.
Al-Balad ayat 4. Das Leben ist wie ein Kampf. Bahasa Jerman itu ya. Hidup ini seperti pertempuran. Hidup ini seperti perjuangan. Hidup ini seperti pertarungan. Bertarung kadang-kadang melawan diri kita sendiri gitu ya. Untuk jadi orang yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Oke, jadi mari kita biasakan untuk mudah bahagia gitu dengan hal-hal terkecil dalam hidup kita gitu ya. Ya buat saya saat ini yang paling bikin saya gampang ketawa, gampang gembira, cucu. Ya kadang-kadang cucu saya Marwa ya nanya gini, Muti, aku mau bertanya, boleh nggak kita saum Syawal, puasa Syawal tuh setengah hari? Jadi saya mau ketawa anak 6 tahun. Karena dia kan saum Ramadannya setengah hari. Terus diingat orang semua saum Syawal. Jadi dia bertanya, kalau saum Syawal boleh nggak setengah hari? Ya Ramadan aja boleh setengah hari, apalagi Syawal. Ya. Jadi semua, terus yang paling lucu juga dan harus hati-hati dalam menyampaikan materi. Jadi cucu saya yang Arsy itu 6,5 tahun ikut umroh bersama orang tuanya, bapak ibunya, kakaknya. Dan dia mendengarkan manasik dengan seksama Pak Ustadznya. Jadi pas pulang-pulang, Arsy, yuk kita sholat. Muti, aku masih cukup ibadahnya. Jadi dia dengar sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali. Sholat di Masjid Nabawi 10.000 kali. Muti, aku cukup buat sekian tahun. Aduh, terus saya pelan-pelan saya luruskan lagi. Bukan ustadz yang menyesatkan, cuman hati-hati jika pendengarnya anak kecil gitu. Karena dia menerjemahkannya letterlock gitu. Jadi dia langsung apa? Oh, nah itu. Iya, menjelaskannya. Saya menjelaskannya nggak panjang-panjang. Arsy sholat gitu. Langsung action aja. Karena ada fase gini, saya contoh banyak pertanyaan-pertanyaan cucu yang susah kakak-kakak sebelumnya. Contoh ya, Muti, kenapa aku nggak bisa melihat wajah Rasul? Dia tuh senang baca. Umur 4 tahun itu dia udah baca ensiklopedia Rasul, udah bisa baca tulis. Jadi aku lihat dari awal sampai habis nggak ada fotonya, Muti. Dia bilang gitu. Haifa, kenapa kita nggak bisa lihat gambar Rasul sekarang? Kenapa Muti? Kenapa? Biar saya mohon juga petunjuk sama kamu. Biar surprise. Kita ketemunya langsung di surga. Mami, kita harus ke surga dulu ketemu Rasul. Iya gitu. Jadi kadang-kadang dia nggak bisa kita terjemahin takut mengkultuskan. Nanti kita menuhankan Rasulullah seperti umat Nasrani menuhankan Isa panjang. Satu saat dia juga nanya. Dia kan pas ikut ayahnya ke Inggris, ibunya ke Inggris. Muti, terangkan aku tentang Nabi Isa. Karena di sini semua menganggap Tuhan. Dia tahu. Baby Jesus was born dan dia tahu dia sekolah juga di TK di Inggris waktu itu. Ada dramanya kan, sandiwaranya kayak gitu. Tuhan Yesus gitu. Jadi saya bilang gini, Haifa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah. Nah ini saya niru penjelasan Quran Al-Maidah. Kamasali Adam. Allah bahkan menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa mommy, tanpa daddy, tanpa ayah, tanpa ibu. Without mommy, without daddy. Maka Allah juga bisa dan Allah mau menciptakan Nabi Isa ya alaihissalam tanpa daddy, tanpa ayah. Oh, itu maunya Allah. Ya udah, itu. Jadi kita anggap kayaknya, waduh kalau dia membantah lagi gimana nih gitu ya. Jadi Allah mau dan Allah mampu. Itu kehendak Allah. Jadi dia pakai ini. Oh itu maunya Allah. Oke. Berarti memang ada manusia yang bisa lahir tanpa mommy, tanpa daddy. Nabi Adam. Berarti Allah juga bisa nyiptain Nabi Isa tanpa daddy, tanpa ayah. Kayak gitu. Kalau Haifa harus ada mommy dan daddy. Kayak gitu. Dia yang mengerti. Ya, jadi artinya semua itu juga butuh hidayah ya. Tapi kalau si Arsy akhirnya mengerti juga gitu. Dia kan rajin juga infak buat Palestina ini. Jadi kadang dia orangnya kalkulatif. Penuh perhitungan terhadap pahala gitu. Jadinya gampang Pak, semangat gitu, semangat untuk ini. Tapi pelan-pelan kita ingin, walaupun Arsy kemarin udah sholat di Masjidil Haram ini,
tetap aja harus sholat. Gitu. Jadi kita nggak bantah yang ustadznya itu 10.000 kali itu kamu nggak boleh hitung-hitungan. Memang begitu kok faktanya. Tapi bukan berarti kemudian bahwa itu jadi tabungannya dia gitu. Tabungan dia untuk sekian tahun. Ya. Oke. Jadi yang berikut terakhir untuk ini mudah memaafkan dan tidak mendendam. Mudah memaafkan dan tidak mendendam. Ada yang bertanya, saya kemarin mengisi pengajian arisan ibu-ibu keturunan Padang Pasir, keturunan Arab. Dan juga di sini juga ibu nenek-nenek. Ternyata yang banyak menyimpan kesedihan itu lansia, sepuh-sepuh. Ibu-ibu itu ada 80 tahunan, 83, 84, 82 itu ada 6-7 orang. Yang umur 70-an juga banyak gitu ini segala macam. Tapi mereka itu ternyata pas curhat nangis. Banyak hal yang bikin mereka sedih dan tersakiti. Terus aja saya bilang ibu harus gembira, kenapa harus memaafkan dan melupakan? Ya for our own sake, untuk diri kita sendiri. Orang yang menyakiti kita tuh udah lupa dan gak nganggep penting lagi kita gitu loh. Dia udah lupa, udah pernah menyakiti orang lain tuh lupa. Artinya jadi kita memaafkan atau tidak itu buat kemaslahatan kesehatan jiwa kita. Karena ujungnya ada orang yang curhat ke saya terus apa? Sebenarnya dia sakit hati pada banyak orang. Tapi ujungnya dia jadi sakit hati sama Allah. Bahkan ini kalau dia lagi ngambek kayak gitu saya nggak abaikan. Saya lagi males sama Tuhan. Sampai kayak gitu. Saya lagi males sama Tuhan. Jadi orang yang seperti itu adalah ketika dia ya katakanlah tadi banyak sakit hati, banyak kecewa nih omongannya dia ya supaya ini. Maksudnya hati-hati. Hati-hati jangan sampai terdorong seperti itu. Ini memang pasien ya, ini pasien psikiater. Jadi bisa dipahami karena dia pasien psikiater. Jadi dia bilang, saya nggak usah sholat lah, saya capek sama kelakuan Tuhan, gitu ya. Terus saya lagi malas dengannya, kayak gitu kira-kira gitu. Jadi hati-hati, jiwa fitrah ini memang harus dijaga. Mudah tersentuh mendengar mengikuti kebaikan. Maka kita perlu lingkungan yang baik. Ya, kita perlu lingkungan yang baik, perlu teman-teman yang saling mengingatkan gitu. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Kita itu perlu diingatkan karena kita kadang-kadang memang pelupa. Tergantung iklimnya, tergantung habitatnya, tergantung komunitasnya, tergantung lingkungannya gitu. Ya kalau kita lingkungannya adalah orang-orang yang suka saling mengumpat, saling mencaci, walaupun mengumpatnya, mencacinya itu atas nama seolah-olah jihad gitu. Harus hati-hati. Kenapa? Yang membuat orang-orang termasuk Islam karena keteguhan hati orang Palestina itu katanya apa? Cobaan sebesar kayak gitu, nggak keluar kata-kata buruk sedikit pun dari lisannya. Itu perjuangannya udah hidup dan mati. Lawannya Yahudi laknatullah alaihim. Tapi kita kadang-kadang hanya kompetisi politik yang cuma katakanlah ya pertarungan perebutan RT RW gitu ya, wali kota, gubernur atau presiden, tetapi seolah-olah pertarungan hidup dan mati sehingga yang keluar kata-kata. Jadi yang membuat orang masuk itu kok bisa ya? Artinya kalau orang Palestina itu mau caci maki Yahudi itu sangat-sangat legal kayak gitu. Tapi enggak tuh. Jadi cuma menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan semua kepada Allah gitu. Selalu udah ada jalur ininya, jalur perjuangan diplomatisnya ada, jalur perjuangan politisnya ada, dan mereka makanya kata Alija Izetbegovic, presiden Bosnia dulu, yang akan keluar sebagai pemenang bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Jadi itu mereka bertahan. Dan sekarang ini Masya Allah begitu pabrik roti dibuka lagi, gembiranya, sumringahnya gitu. Nah itu loh mereka tuh gampang bahagia banget gitu ya. Gampang bahagia. Terus saya pernah ceritakan, ibu-ibu ingat kan almarhumah Ustazah Yoyo Yusro? Ya itu sahabat saya, teman saya karena dia lebih tua sedikit lah, setahun 2 tahun, saya manggilnya Kak Yoyo itu dulu. Kami murid-murid awalan Ustadz Ilmi itu. Jadi saya manggil Kak Yoyo. Nah dia cerita, Sita dia bilang gitu. Saya kan ke pengungsi nih, ya ke pengungsi di Lebanon, pengungsi Palestina. Pertanyaan mereka pertama langsung, hafalan kamu berapa juz? Gitu. Dan saya jawab,
10 juz. Itu waktu itu ya. Saya nggak tahu waktu wafatnya dia udah berapa. Tapi untuk ukuran saat itu di situ di antara umat 10 juz itu udah lumayan gitu. Tapi kata perempuan Palestina itu, bagaimana mungkin gitu. Anda tidak hafizah. Negeri Anda tidak terlempar dari negeri. Dia di Libanon, di pengungsian gitu ya. Di negeri Anda tidak ada perang gitu. Di negeri Anda tadi Anda tidak terusir. Tidak selalu istilahnya mesiu itu peluru yang siap saat ada. Kok bisa nggak hafal Quran? Dia bilang, aduh malu banget sih, malu banget dia curhat itu ke saya. Malu banget itu. Terus kita gimana? Kalau nggak malu ya kebangetan gitu ya. Jadi malu itu makanya malu itu bagian dari iman. Al-haya minal iman gitu. Malu bagian dari iman. Jadi pertama yuk kita mudah memaafkan wal kaizi minal ghaiz wal afin anir. Di surat Al-Baqarah surat Ali Imran 134-nya yang dibacakan Hana tadi, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaizi minal ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yakni mereka orang yang bertakwa itu yang berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah. Jadi kalau marah itu jangan out of control kayak gitu ya. Jangan apa ya, dikeluarin gitu. Kadang-kadang belum tentu benar gitu kita udah marah duluan kayak gitu. Ternyata salah gitu lagi ya. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang lain gitu. Karena orang lain mungkin susah melupakan amarah kita itu. Jadi wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Jangan mengucapkan kata-kata yang buruk pada anak atau pada siapapun itu, bersangka baik gitu. Karena secara manusiawi itu nggak mudah loh. Sederhananya gini, makanya dulu kata ibu saya gini, kalau orang tua ke anak gimana? Kata ibu saya, jangan sedih terhadap kelakuan anak, jangan nelangsa, nanti anaknya menderita. Lebih baik marahi dia, cara proporsional. Jadi kalau kita marah sama anak atau sama anak ini jangan sedih, karena nanti nggak baik efeknya buat anak. Jadi mending asal ibu kecewa, Umi kecewa, mama marah sama kamu, mama sedih karena kamu melalaikan sholat kayak gitu. Satu sholat yang lewat nak tidak bisa kamu gantikan kayak gitu. Jadi lebih baik kita sampaikan ke anak itu ya, lebih baik seperti itu. Kita break azan dulu. Jangan dipendam. Ini apaan ya? Buat mah nggak apa-apa. Sakit mah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Minum banyak. Ini Nisa, ini susu kambingnya Nisa. Tunggu azan dulu ya Nisa. Dokter Yula ikut Zoom deh. Halo Yas, Assalamualaikum. Yes. Halo. Iya, kok tadi lagi isi kajian.
Mm-mm. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Iya tadi cocokin waktunya ya saya yang nggak bentrok udah ada jadwal ceramah. Oke. Ya ya. Assalamualaikum ya. Dewi, makasih Dewi ya udah inisiatif foto-foto deh. Pinter. Biasanya Ulpa. Biasanya saya suruh Ulpa. Habis azan kita lanjutin lagi sampai 15 menit lagi ya. 15 menit lagi selesai. Hah? Tanya jawab satu aja ya. Ada yang udah nanya kah? Di grup. Si Fitri kok nggak nongol tuh orang? Hari Ica. Loh, la haula wala quwata illa billah. Ini lebih anteng-anteng nih, deretan sini, bang sini. Anteng. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi kita lanjutin ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf dan tidak mendendam karena itu akan berakibat buruk buat kesehatan jiwa kita. Sekarang saya mau share kaitan dengan update Gaza. Saya udah izin sama Ustadz Nur Hakim Zaki untuk menyampaikan ke ibu-ibu boleh ya, karena nggak sebagian besar nggak ikut juga di forum knowledge. Jadi sebenarnya saya ingkapkan sedikit aja
pakai ini aja, nggak usah pakai slide. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kondisi, tunggu saya tutup stop share dulu yang ininya. Ya. Sebentar. Salah. Ya, ini slide-nya Ustadz Nur Hakim Zaki Ja'far. Jadi kita kalau pinjam materi orang harus apa adanya sesuai dengan namanya dan izin. Jadi saya udah izin sama beliau, boleh saya gunakan untuk pemaparan. Jadi kita tadi selesai ya, makanya gini. Kenapa kita harus selesai cepat menjadi orang yang berdamai dengan diri kita? Karena banyak tugas menanti gitu. Gajiat menanti kalau kita ibu-ibu terlalu emosional gitu, mati baper, mati dalam hal segala macam, kok dia gitu sih, kok dia gitu, terus kapan majunya gitu ya, kapan majunya berbuat sesuatu. Sedikit-sedikit ada friksi ke sana, ada friksi dimanapun pasti ada friksi kalau kita cenderung menjadi orang yang sulit ya, difficult person. Makanya jadi orang mudah-mudahan menjadi yang lebih simple supaya kita bisa fokus pada kerja-kerja besar. Jadi kalau kita bicara tentang konflik, jadi sekarang gini, makanya kenapa kita harus selalu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena dalam politik itu tidak bisa segala sesuatu itu dilihatnya dengan kacamata inosen. Nah ini kebalikan nih, hitam putih gitu. Karena politics is an art of possibilities. Politik seni berbagai kemungkinan. Harold Roswell mengatakan yang namanya politics is who gets what, when, and how. Jadi jangan sampai istilahnya gini loh, kayak sama politik. Kita nganggap orang ini kok kayaknya bener-bener hebat, suci. Padahal jujurnya tetap aja who gets what, when, and how. Siapa dapat apa gitu, kapan dan bagaimana caranya. Nah sekarang juga kita melihat Iran dalam kondisi politik geopolitik global. Itu juga jangan naif gitu. Wah, Iran hebat gitu ya. Wah, kemudian Libanon hebat gitu. Tapi kita juga jangan kemudian menafikan juga bahwa itu sesuatu yang bisa jadi Allah takdirkan gitu. Bahwa Allah istilahnya Hamas saat ini bisa jadi bisa berselancar gitu di atas semua hal itu. Tetapi bahwa antara Israel sama Iran ini kita bedakan antara Yordan dengan Palestina. Gimana tuh, Bu? Iran sama Israel itu punya hubungan yang mesra gitu. Dia lagi berantem aja gitu. Dia lagi berantem aja yang dia punya agenda sendiri gitu. Ya. Jadi they have their own agenda gitu. Mereka tuh punya agenda sendiri. Itu sama seperti kita juga jangan nganggap dengan hitam putih, Yordan gitu banget ya. Turki gitu banget ya. Turki ini punya hubungan diplomatik dari awal Turki itu Kemal Pasha. Jadi Israel itu berdiri 1947, 48 Turki negara pertama yang mengakui. Ingat ya, siapa? Mustafa Kamal. Terus habis itu siapa lagi yang ngakuin? Iran, gitu loh. Jadi ibu-ibu terus lihat sejarah tuh yang skop yang panjang, skop yang panjang. Tapi kita ngelihatnya tadi, ngelihat Yordan, ngelihat Turki, ngelihat ini harus yang kemudian dengan jernih. Contoh, saya pernah ke Yordan sendiri karena Sami anak saya alumnus Yordan, saya datang wisudanya dia dan melihat Yordan dan ngelihat ini kantor gitu ya, Islamic Brotherhood gitu ya, tahu ya, Islamic Brotherhood yang mereka tuh kadang-kadang kalau pressure dari Amerika itu lagi kuat, itu masukin penjara gitu. Nanti kalau lagi pengawasan lagi melemah, keluar. Bahkan mereka bisa ikut pemilu gitu, bisa election, bisa ikut seperti itu. Jadi memang contoh Yordan itu membutuhkan suplai air bersih gitu. Sebenarnya ibu-ibu bila di Syam tuh mana aja sih? Coba yang disebut negeri Syam itu mana aja? Coba sebut. Palestina, oke. Suriah. Yordania, terus Suriah udah disebut. Lebanon, ya.
Sebenarnya 4 negara ini orangnya sama. Semua orang-orang Syam. Palestina, Suriah, Libanon, Yordan. Sedikit daerah Turki yang perbatasan sama Suriah itu masuk juga bilad Syam. Cuma sedikit ya. Nah, jadi artinya orang-orangnya sama. Nah, melihat Yordan, dia butuh air bersih dan itu dari Israel. Kan berbatasan. Israel ke situ. Ibu-ibu ingat ya kenapa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam harus membawa Ismail ke Hijaz. Setelah semua terjadi, orang baru memahami gitu, bahwa likuli umati rasul. Bahwa setiap umat ada rasulnya. Dan gak bisa ada 2 nabi di satu umat yang sama. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di mana? Ismail dulu di mana? Hijaz. Oke, Nabi Ibrahim di mana? Ini jujur-jujur nih ya, jujur-jujur belum tahu. Di Suriah, Nabi Ishak di Palestina, kemudian Nabi Lot di Yordan, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dia deket banget juga sama Israel kan. Nah, suplai air bersihnya itu dari Israel. Lalu bantuan militer yang terbesar selain ke Israel kemana? Dari Amerika. Amerika paling banyak gelontorin bantuan dana militer selain ke Israel kemana? Ke Ukraina iya. Hah? Sebelumnya ada yang lebih. Mesir. Karena itu kita bisa memahami kenapa pintu Rafah susah banget buat menyalurkan bantuan. Dan kemarin itu kita Indonesia bisa nyalurin bantuan tuh via Yordan, persahabatan Pak Prabowo dengan Raja Abdullah, personal kayak gitu. Jadi artinya Yordan itu harus dipahami. Kita nggak bisa lihat hitam putih terhadap negara-negara yang mayoritas Sunni ini. Kok nggak bantu apa-apa sih Saudi ini? Saudi tadinya mau normalisasi dengan Israel. Terjadilah wake up call dari Palestina dengan serangan Tufan Al-Aqsa 7 Oktober nggak jadi kan? Kemudian Saudi malah mengirimkan bantuan gitu ya. Yordan juga kemudian berusaha bagaimana bantuan itu bisa masuk. Tapi mereka tuh harus jaga juga hubungannya, mereka takut dengan tadi ya, karena mereka punya kepentingan juga melindungi rakyatnya, pengadaan air bersih dan seterusnya. Nah, jadi melihatnya ini jangan hitam putih, demikian juga melihat Iran, Israel jangan hitam putih. Kok sekarang tiba-tiba Iran menyerang Israel, Libanon menyerang Israel? Nggak, biar bagaimana mereka memang Syiah punya agenda sendiri. Dan mereka punya hubungan yang dekat antara Israel dengan Iran. Cuman lagi berantem. Terus gimana dong Bu efeknya buat Palestina? Ya kita kata Hamas berselancar. Bisa paham ya? Berselancar contoh. Amerika punya kepentingan membantu Ukraina. Ukraina ini tinggalnya berdempetan sama Rusia, tapi dia pengen jadi anggota NATO. Nah, tapi kita lihat Swedia juga pengen jadi anggota NATO, pengen dapat approval dari Turki kan, tapi bakar Quran depan kedubes Turki. Jadi memang kadang complicated gitu. Nah, ini Ukraina akhirnya Amerika bantuin. Sebenarnya Ukraina istilahnya kayak membangunkan macan tidur. Rusia ya pasti marah, negara sebelahnya kok anggota NATO kayak gitu. Nah, sekarang gelontorin bantuan ke Ukraina banyak kemarin. Terus apa efeknya buat Palestina? Akhirnya pergeseran medan perang. Jadi bantuan Amerika nggak semuanya ke Israel, tapi juga ke Ukraina. Kemudian dengan adanya perang Iran-Israel, jadi fokusnya Israel juga bergeser. Ini antara 2 CS loh ya, antara 2 yang temenan, yang mesra, cuma lagi berantem kayak gitu. Jadi sekutunya kayak gitu. Jadi melihatnya itu jangan hitam putih. Nah sekarang yang harus kita lihat juga ini update-nya. Saya cuma bicara update slide ini aja, satu slide ini aja. Jadi kenapa sih terjadi wake up call 7 Oktober Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa? Kenapa? Ini lagi kurang gizi semua ini. Habis ini makan yang banyak ya. Jadi terjadi lagi penistaan, penodaan terhadap Masjidil Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Jadi kadang-kadang ada satu ironi. Ada satu ironi itu adalah apa?
ketika justru kampus-kampus legendaris itu, kampus-kampus ternama di Amerika, di Australia, tiba-tiba istilahnya mereka membela Palestina, terus menginginkan Israel itu dihilangkan dari peta bumi. Itu satu yang nggak terbayang loh. 50% lebih dari Gen Z di Amerika menganggap Israel sudah tidak lagi relevan di muka bumi. Bahkan ada yang mengatakan, Rabi Yahudi sendiri yang mengatakan bahwa chaos yang terjadi sekarang, malapetaka yang terjadi di Palestina sekarang adalah karena orang-orang Yahudi melanggar larangan, bahwa mereka itu terlarang untuk kembali ke tanah suci Palestina. Gitu. Jadi kan memang kalimatnya negeri, the promised land, negeri yang dijanjikan, yang kata Golda Meir, Palestine is the land without nation for a nation without land. Jadi negara tanpa bangsa, berarti Palestina nggak dikebangsa, mau diberikan ke Israel kayak gitu, yang nggak punya tanah air. Justru ya Rabi Yahudi itu yang mengatakan bahwa mereka itu bangsa yang sudah dikutuk, tidak boleh lagi masuk ke tanah suci. Orang Yahudi, nabinya siapa? Musa alaihissalam. Tinggalnya di mana? Dulu melawan siapa? Melawan Firaun di mana? Mesir. Jadi mereka tuh migran, gitu, bukan di original gitu loh, people yang di sana. Dan ingat nggak waktu mereka mau masuk ke sana ada kaum siapa? Jabari, penguasa yang zolim. Terus mereka ngomong apa sama Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka, gitu ya, nahnu hahuna minal qaidin. Kami nunggu di sini. Pergilah engkau ya Musa dengan Tuhanmu. Suruh mereka pengen masuk Palestina tapi minta Nabi Musa yang masuk duluan. Nunggu kalau udah selamat itu terhadap raja itu baru mereka. Karena kadang-kadang fad'u lana rabbuka, ya, mintakan kepada Tuhanmu, selalu begitu. Jadi artinya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mereka tuh migran tahun 1948 begitu. Siapa yang merebut dari Palestina, dari dinasti Utsmani? Jenderal Lord Allenby, Inggris. Kemudian akhirnya kan berdiri tuh 1947. Terus gimana yang terjadi? Migran-migran dipanggilin dari mana-mana. Jadi ada 10 juta rakyat Israel ya, Yahudi yang ada di situ. 5 juta itu double kewarganegaraan, double paspor. Jadi mereka anytime bisa pergi ninggalin sana. Dan sekarang mereka nganggap Israel ini udah jadi sampah. Netanyahu itu sebenarnya memang kalau perang berhenti dia itu akan masuk penjara karena kasus korupsi. Dianggap gagal menangani membebasin tahanan yang ditahan oleh Hamas, mereka nggak berhasil. Perang ini menyebabkan kesulitan finansial yang dahsyat. Ya sebenarnya kalau nggak ada gelontoran bantuan dari Amerika tuh udah lenyap lah gitu Israel gitu ya. Nah dalam kondisi kayak gitu udah mulai eksodus nih. Dan memang dulu ada orang Amerika pernah bilang nggak semua orang Yahudi Zionis ya. Karena Rabi Yahudi itu, terus sikap kita gimana Bu? Sikap kita itu kalau kita tetangga kita nih, misalnya orang Kristen, orang Yahudi, tapi mereka zimmi gitu, bukan harbi yang memerangi penjajah. Zionis itu kan imperialis itu ya. Orang Belanda misalnya, nggak mesti dia Belanda yang dulu kan Belanda Yahudi loh yang jajah Indonesia, company itu. Ya kita nggak musuhin gitu, mereka lakum dinukum waliyadin gitu, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu. Tapi kalau ini kita perangi imperialisme, penjajah dia. Jadi ada orang mula-mula datang numpang, lama-lama ngusir gitu. Nah jadi artinya kata dia, tolong orang-orang migran Yahudi yang ada di sini kembali ke tanah airnya masing-masing. Yahudi Belanda balik ke Belanda sana gitu. Yahudi Jerman balik ke Jerman. Yahudi Ukraina silakan balik ke Ukraina. Langsung dia dikecam habis-habisan. Itu salah seorang pejabat di Gedung Putih. Ada yang berani bicara itu langsung dapat serangan. Jadi sebenarnya kondisinya ya memang dunia sekarang terjadi pendulum. Bahkan China yang tadinya juga pro Israel. Sekarang mulai bergeser. Karena inilah hikmahnya internet, era digital.
personal journalism. Sekarang bukan lagi media massa internasional yang dikuasai oleh Yahudi. Setiap orang sekarang bisa jadi jurnalis yang bisa memberikan fakta bahwa dia pura-pura menolong orang tua, habis kamera diturun, tembak. Itu ketangkep. Adegan si Yahudi itu nembak si orang tua yang pura-puranya orang Palestina itu dibantu. Nah ini banyak wartawan-wartawan gelap gitu loh. Yang setiap saat mengcapture lalu memviralkan seperti itu. Akhirnya dunia malah melek, itulah yang menyebabkan 50% lebih Gen Z di Amerika ingin Israel menghilang. Kayak gitu. Jadi artinya kalau kita ingat-ingat Ibu-ibu, sebenarnya kita juga bisa punya kontribusi. Kalau emang Syekh Ahmad Yasin mengatakan pakai ilmu juga ya 40 tahun 40 tahun. Ingat nggak Ibu-ibu? Dulu Salahuddin Al-Ayyubi merebutnya itu dari siapa? Kristen, tentara salibis. Kan sebelumnya Palestina itu direbut Umar bin Khattab. Terus perang salib diambil kan. Itu dikuasain oleh Kristen 88 tahun. Direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi fase 40 tahun, 40 tahun. 47 direbut Yahudi. 87, 40 tahun kemudian Intifado. Perjuangan pertama. Maka diyakini tambah lagi 40 tahun 2027. Kata Syekh Ahmad Yasin geser-gesernya 5 tahun. Masih ada harapan kita masih hidup. Insya Allah. Ya walaupun menua. Tapi masih ada harapan hidup. Terus kita pengennya apa? Indonesia punya kontribusi yang berarti ketika Palestina merdeka. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi mulainya kenapa ada wake up call 7 Oktober. Penistaan lagi Masjid Al-Aqsa. Jadi setiap kali, jadi mereka itu seneng banget pakai Masjid Al-Aqsa gitu kasarnya. Terus dunia nggak tahu pas mereka udah ketakutan nih. Wah kayak apa di dunia Islam? Besoknya tenang-tenang aja. Banyak orang nggak aware bahwa Masjid Al-Aqsa dipakai sama mereka buat ibadahnya. Karena mereka meyakini ada Haikal Solomon kan. Jadi mereka tuh punya hari Paskah Yahudi. Berlangsungnya 22 April sampai 30 April. Jadi dia tuh nggak rela kita lebaran tenang, bahagia gitu Idul Fitri. Mereka juga punya hari rayanya. Hari Paskah. Terus di mana dong? Di Masjidil Aqsa. Terus mereka tuh punya jam-jam gini loh. Orang Islam kan nggak sholat lah sampai dari zuhur, sampai asar, sampai ini. Jadi mereka diberlakukan ditutup masjid. Di jam-jam yang orang nggak jamaah, misalnya dari subuh sampai ini tutup, nggak boleh orang datang untuk sholat duha atau orang sholat ini. Jadi mereka punya kebijakan. Jadi istilahnya hasadnya mereka itu benar-benar emang ke Masjidil Aqsa tuh hasad banget. Kan mereka pengen ngebongkar. Karena mereka yakini di fondasi di mana Masjidil Aqsa berdiri itu ada Haikal Solomon. Di surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Hasad. Banyak di antara ahli kitab yang menginginkan kamu kembali kepada kekufuran karena dengki dalam diri mereka. Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi mereka selalu hasad. Jadi kenapa harus ada wake up call serangan ke Israel? Habis yang dinistakan Masjidil Aqsa orang Islam di dunia enggak tahu gitu. Tenang-tenang aja. Mereka yang merasa menderita lagi sholat tarawih ditembakin kayak gitu kan waktu itu yang tahun berapa tahun yang lalu pas Covid ya. Jadi pasca Yahudi itu berlangsung dari tanggal 20 April sampai 30 April 2024 dan itu ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus di Masjidil Aqsa? Untuk menyakiti umat Islam. Kemudian munculnya Abu Ubaidah setelah hampir 7 bulan perang Gaza. Di Selasa 23 April 2024 dan dia membedah Netanyahu. Membedah kondisi sekarang. 40.000 syuhada lebih kurang. 40.000 lebih kurang yang terluka sampai luka berat. Dan lebih dari 10.000 yang mungkin hampir jadi semuanya 100.000 yang masih hilang. Jadi update-nya dari Abu Ubaidah. Pertama, alhamdulillah dia masih hidup. Berarti api perjuangan masih menyala, gitu, masih membara, gitu ya, masih bergelora, insya Allah. Nah, itu menjadi berikutnya. Sekarang ada kondisi chaos di internal Israel. Kenapa? Mundurnya secara besar-besaran pejabat penting militer Israel. Lalu semakin masifnya demonstrasi, aksi massa.
Lalu tuntutan publik Israel Netanyahu mundur dan diadili. Lalu eksodus besar-besaran orang yang punya double kewarganegaraan. Ini nih, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terus di mana dong itu? Apa maksud kita melihat Iran ini? Itu semua hanyalah pion-pion yang Allah gerakkan sesuai dengan kehendak Allah. Allah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kita lihat di antara orang-orang Arab Quraisy, ya orang musyrikin Quraisy, bisa jadi terjadi konflik di antara mereka sendiri gitu. Jadi pada saat misalnya Mut'im bin Adi, ya siapa Bu? Siapanya dia yang masuk Islam? Anaknya dia siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi. Bapaknya Mut'im bin Adi nggak pernah masuk Islam. Tapi ketika Rasul dari Taif mau balik ke Mekah karena belum bisa berjuang di Taif, mau dibunuh. Ya, mau dibunuh, siapa yang mau nolong? Mut'im bin Adi. Kami yang menjamin. Dia menghadapi Abu Jahal. Dia menghadapi Abu Jahal yang mau membunuh. Terus Mut'im bin Adi pahlawan Islam. Jadi nggak masuk Islam. Terus siapa? Abdullah bin Uraikid. Siapa Bu? Abdullah bin Uraikid. Ada yang ingat siapa? Tolong banyak baca sirah ya, ibu-ibu. Dia adalah penuntun Rasulullah hijrah, penunjuk jalan. Dia siapa? Dia non-muslim, dia masih musyrikin. Terus dia bisa sesatkan Rasul dong. Dia bisa ini dong, kasih tahu bocoran dong, orang dead or alive gitu. Hidup atau mati dicari dua orang, Muhammad dan ininya. Tapi kenapa? Ya Allah yang menuntun. Allah yang menundukkan Abdullah bin Uraikid, Allah yang menundukkan Mut'im bin Adi, Allah yang menundukkan hati Abu Thalib untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Sekarang kenapa terjadi konflik antara dua sahabat yang mesra ini, yang sama-sama punya nuklir? Iran punya nuklir, Israel punya nuklir. Allah yang menghendaki. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Lalu kondisi di Amerika. Amerika gelontorin lagi bantuan yang besar. Jadi sebenarnya kalau Amerika berhenti menggelontorkan, pada Amerika itu juga punya utang yang besar loh. Coba dulu siapa presiden Amerika yang dibunuh karena mau ngurangin bantuan Israel? Bantuan untuk Israel. John F. Kennedy. Satu-satunya presiden yang berani bicara mau ngurangin bantuan militer buat Israel, tembak. Gitu. Tahu nggak kalau presiden Amerika ketemu presiden Israel ngapain? Salim, cium tangan. Salim, ngopi lagi. Salim, cium tangan. Ya. Nah, sekarang ke Amerika. Ternyata tadi Rabi Yahudi yang ada orang-orang yang anti Zionis, Yahudi anti Zionis di Amerika, itu juga menyalahkan Yahudi. Dan kemudian sekarang kondisi Amerika menjelang Pilpres nih. Ya, Joe Biden, Donald Trump atau apa. Sebenarnya agak mending dulu-dulu ya. Obama yang sebenarnya agak-agak mending gitu ya. Tapi kalau antara Biden atau Trump, ya Trump lebih sadis lagi. Lebih sadis lagi. Iya, nggak tahu artisnya, tapi dia lebih inilah kepada Palestina, nggak membela gitu ya, lebih pro Israel. Iya, jadi gitu ya. Oke, kita tutup dengan doa. Insyaallah. Jadi materi tadi kembali fitrah itu insya Allah adalah PR-nya dalam kehidupan kita di kenyataan hidup ini. Mulailah pertama, maafkanlah dirimu sendiri juga. Jadi kadang-kadang kita juga suka kenapa banyak orang sakit jiwa? Dia nggak pemaaf terhadap dirinya. Dia kadang-kadang terlalu keras, mungkin overthinking gitu ya, dan ujungnya blaming himself atau herself, berlebihan gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri juga berlebihan. Maafkanlah diri. Bahwa diri kita punya kekurangan, Allah aja mengampuni, masa kita nggak memaafkan diri kita supaya nggak sakit jiwa. Ya, kemudian yang kedua, mari berjuang untuk rakyat Palestina. Lanjutkan, kita berharap Indonesia punya peran yang signifikan kontribusinya dalam kemenangan kemerdekaan Palestina. Yang diprediksi insya Allah 2027 itu berarti lebih kurang 3 tahun. Kalau meleset dikit 5 tahun gitu ya, 5 tahun setelah 2027. Ya mudah-mudahan kita masih diberi Allah usia untuk bisa menyaksikan Palestina merdeka dan bisa ke Masjidil Aqsa. Amin ya Allah. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rahmataka narju, ya Allah pada rahmatmu kami berharap. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan tinggalkan kami ya Allah barang sekejap pun. Wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaiki urusan kami ya Allah, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fil Filistin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma sabit aqdamahum, Allahumma sabit imanahum, fansurhum ala qaumil kafirin. Allahumma rzuqhum fatham mubina. Ya Allah, izinkan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang kembali fitrah, menjadi pribadi-pribadi yang lebih bersih, menjadi orang-orang yang lebih mudah bersyukur, mudah bahagia, mau memaafkan orang lain dan tidak menjadi orang yang pendendam. Dan mudah-mudahan bisa berkontribusi besar bagi bangsa dan negara, bagi umat Islam sedunia dan bagi bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi kalian. Iya. Bisa di screenshot nggak nih foto? Tadi udah saya Oh, udah, Kastina. Iya, alhamdulillah kita sudah di penghujung. Jazakallahu khairan nih buat Bu Guru yang sudah memberikan banyak ilmu tentang kembali fitrah dan juga info terupdate tentang Palestina. Alhamdulillah, jazakumullah khairan juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di line Zoom dan di offline. Langsung aja kita tutup kajian kita kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf lahir batin lagi jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Erni ikutan juga ya? Erni live. Ya. Anissa. Siapa itu ya? Assalamualaikum. Ya, siapa Bang? Ya, anak soleh. Hubi. Kita. Kasihan banget sih Tak, Jawa amat Tak. Ini Kalimantan. Ani. Nih Ibu mesen lagi nih dastermu ya. Windy, Syifa, Ari, ini Dokter Yulia nih, Hasnawati, Hosmit, Mardiah. Oke, pamit ya. Ya, silakan tutup. Terima kasih Mbak Ina. Sampai ketemu lagi bulan depan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan depan ditraktir sama itu Dokter Yulia. Syukuran ya anaknya nikahan. Jadi jangan-jangan ditraktir juga tuh tiket pesawatnya. Bercanda. 50% jadi doa 50%. 50% tiket pesawat. Kayaknya gitu nih, tolong di Japri ya, Dokter Yulia. Bercanda. Tutup nah. Ibu leave aja deh. Wah, mana orang nih?